Awal kasus gelang giok dan mantel berlumur hujan. Hujan turun tanpa ampun malam itu, seolah kota lembah Arunika ingin menyembunyikan sesuatu di balik tirai airnya. Jalanan tampak basah berkilau, lampu-lampu kuning memantul di atas aspal seperti kilatan samar kenangan yang tak ingin diingat kembali. Detektif Raka Mahendra, pria berusia 38 tahun yang terkenal karena ketenangannya menghadapi kasus paling rumit, melangkah dengan hati-hati memasuki halaman rumah tua bergaya kolonial di pinggiran kota. Rumah itu adalah milik Karin Adiwangsa, seorang kolektor batu mulia yang ditemukan tak bernyawa di ruang kerjanya beberapa jam sebelumnya. Namun yang membuat kasus ini segera menyita perhatian Raka bukanlah kondisi korban atau kekacauan di ruang kerjanya, melainkan sebuah mantel hitam yang ditemukan tergantung rapi di dekat pintu belakang rumah. Sudah basah namun tampak baru dibasahi hujan. Mantel itu bukan milik korban. Di dalam sakunya, polisi menemukan sebuah gelang giok hijau pucat, benda yang tampak begitu kuno namun terawat. Saat ditarik keluar dari saku mantel itu, kilau gioknya terlihat aneh, seperti menyimpan cerita panjang dan jejak tangan orang yang telah menyimpannya begitu lama. Raka berdiri cukup lama memandang gelang giok tersebut. Rasanya ada sesuatu yang tidak cocok. Gelang itu tampak seperti benda berharga, namun disimpan di tempat sembarangan dan dibiarkan bercampur dengan mantel basah, seolah seseorang sedang terburu-buru atau panik. Selain itu, ruang kerja korban memperlihatkan tanda-tanda pergulatan. Rak-rak buku terguling, meja kaca pecah, dan pecahan ornamen kecil berserakan di lantai. Namun anehnya, tidak ada barang lain yang hilang. Semua koleksi batu mulia korban masih berada di tempatnya, dan hanya gelang giok kuno itu yang tampaknya menjadi benda asing yang muncul secara misterius. Para tetangga memberikan pernyataan yang tidak terlalu membantu. Hanya satu yang menarik perhatian. Beberapa dari mereka mendengar suara pintu belakang dibanting sekitar waktu perkiraan kematian korban, namun tidak ada yang melihat orang keluar. Hujan deras menelan jejak dengan cepat, jejak kaki, jejak ban, semuanya lenyap tanpa sisa. Yang membuat Raka semakin curiga adalah kenyataan bahwa korban dikenal sangat berhati-hati. Ruang kerjanya hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda pintu dirusak. Pembunuh itu pasti seseorang yang sangat kenal dengan korban, atau seseorang yang cukup pintar untuk membuatnya percaya. Saat melihat kembali ke mantel hitam yang masih meneteskan air, Raka menemukan sesuatu yang hampir luput dari perhatian. Serat kain merah sangat tipis, tersangkut di sisi dalam kerahnya. Halus, seperti serat dari shawl wol berkualitas tinggi. Benda itu memberi gambaran samar tentang seseorang yang mengenakan shawl merah dalam situasi yang tidak seharusnya begitu tenang. Raka menunduk, mengamati gelang giok yang kini berada di dalam kantong bukti. Warnanya menunjukkan usia ratusan tahun. Bentuknya tidak lazim seperti koleksi yang biasa dikumpulkan Karin. Pada bagian dalam gelang, terdapat ukiran pola berulang yang sangat kecil, hampir tidak terlihat tanpa cahaya yang tepat. Pola itu bukan sekadar hiasan. Raka mengenalinya sebagai simbol lama, motif yang pernah muncul dalam beberapa kasus pencurian artefak tempo dulu. Pemikirannya mulai tersusun perlahan, seperti potongan puzzle yang muncul dari kegelapan. Apakah korban dibunuh karena gelang ini? Atau gelang ini sebenarnya milik korban dan seseorang ingin merebutnya? Pertanyaan-pertanyaan itu melayang di udara dingin rumah tua tersebut. Di ruang tamu, jam antik berdentang pelan. Suara itu terdengar seperti detik-detik yang memanggil Raka untuk bergerak lebih cepat. Ia menatap ruangan itu sekali lagi sebelum melangkah keluar. Hujan mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah dan dingin menusuk. Di kejauhan, lampu-lampu kota tampak redup, seolah ikut merasakan beban misteri yang sedang mengintai. Dalam hati, Raka tahu satu hal. Gelang giok itu bukan sekadar barang bukti. Ia adalah kunci. Dan seseorang di luar sana pasti sedang menunggu, gelisah, karena rahasia yang selama ini ditutup rapat kini berada dalam genggaman detektif yang tak pernah salah membaca jejak. Jejak shawl merah dan rahasia masa lalu Karin Adiwangsa. Keesokan paginya,
Matahari hanya menyembul separuh dari balik bukit ketika detektif Raka Mahendra kembali ke kantor kepolisian kota Lembah Arunika. Hujan semalam telah menyisakan genangan di jalanan, namun cuaca cerah membuat semuanya tampak seperti baru saja dicuci bersih. Tetapi bagi Raka, pikiran tentang gelang giok itu justru terasa semakin keruh. Ia duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi map kasus lama, aroma kopi hitam masih mengepul dari cangkirnya. Di meja, gelang giok itu kini tergeletak dalam kantong bukti transparan, memancarkan kilau yang aneh dan tidak wajar di bawah cahaya pagi. Raka menatapnya lama, mencoba memahami kenapa benda itu terasa, menunggu, untuk dibaca. Laporan forensik awal tiba. Tidak banyak yang bisa diambil dari mantel hitam tersebut. Kainnya biasa, modelnya tidak bermerek, dan sidik jari di bagian luar terhapus oleh hujan. Namun ada sesuatu yang membuat dahi Raka berkerut. Di bagian dalam saku kiri, ditemukan serpihan kecil debu berwarna coklat kehitaman, tidak umum untuk kain luar ruangan. Ahli forensik mengatakan itu adalah debu batu giok yang diukir dalam keadaan basah, sangat spesifik, dan hanya ditemukan pada proses pemotongan giok tradisional. Jadi, pelaku atau seseorang yang memakai mantel ini pernah berurusan dengan giok yang sedang dipahat. Gumam Raka. Itu bukan aktivitas biasa, bahkan untuk seorang kolektor. Raka kemudian memutuskan mendatangi rumah korban untuk kedua kalinya. Rumah Karin Adiwangsa, berdiri di antara kebun pinus kecil, tampak sunyi. Hanya suara angin yang melewati celah-celah dahan. Raka melangkah masuk ke ruang kerja korban yang masih dipasangi garis kuning. Pecahan kaca di lantai sudah dibersihkan, tetapi suasana hening itu masih menyimpan bekas kekacauan. Ia memperhatikan rak buku besar di dekat meja kerja. Ada sesuatu yang tidak sesuai. Di bagian tengah rak, ada ruang kosong antara dua kumpulan jurnal. Ruang itu tidak besar, namun cukup mengisyaratkan bahwa sebelumnya ada benda yang disimpan di sana. Setelah memeriksa lebih teliti, Raka menemukan guratan halus berbentuk setengah lingkaran di permukaan kayu rak. Ukuran yang persis cocok dengan gelang giok dalam kantong bukti. Jadi gelang ini memang milik Karin, bisik Raka. Dan seseorang telah mengambilnya atau mencoba menyembunyikannya. Informasi baru itu memperluas dugaan bahwa kasus ini bukan sekadar pencurian biasa. Karin bukan hanya seorang kolektor. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah batu mulia kuno. Karyanya sering dimuat dalam jurnal, dan ia sempat menyinggung soal artefak giok yang hilang dari sebuah situs purbakala puluhan tahun lalu. Namun Raka masih belum menemukan mengapa gelang itu berakhir di saku mantel asing. Di tengah penyelidikannya, sebuah nama muncul dalam catatan telepon terakhir korban. Ardhan Wicaksana, peneliti batu giok modern yang pernah bekerja sama dengan Karin beberapa tahun lalu sebelum hubungan mereka memburuk. Ada jejak konflik yang cukup serius antara mereka, diduga karena perbedaan pendapat mengenai keaslian sebuah artefak giok yang mereka teliti bersama. Raka segera mendatangi rumah Ardhan yang terletak di distrik seni, daerah yang penuh bengkel ukir dan toko batu mulia. Di depan bengkelnya, beberapa potongan giok kecil terlihat berserakan, seperti ada pekerjaan yang tergesa-gesa. Ardhan sendiri tampak letih ketika menyambut Raka, wajahnya pucat, matanya cekung seolah ia tidak tidur semalaman. Namun ada satu hal yang langsung membuat Raka waspada. Serpihan kain merah tersangkut di ujung meja ukir. Seratnya persis seperti yang ditemukan pada mantel di TKP. "Apakah Anda mengenal Karin Adiwangsa dengan baik?" tanya Raka, suaranya terjaga meski pikirannya berputar cepat. Ardhan menelan ludah gugup sebelum menjawab, namun responsnya terbata seperti seseorang yang sedang memilih kata. Raka tidak tertarik pada jawabannya saat itu. Justru tangannya, yang bergetar saat meletakkan alat ukir, menjadi petunjuk penting. Di sela jemarinya, Raka melihat noda hijau muda, warna debu giok yang sama dengan sampel yang ditemukan di saku mantel. Ia menyadari satu hal. Ardhan entah menyembunyikan sesuatu, atau ketakutannya berasal dari ancaman yang jauh lebih besar daripada sekadar ditanyai polisi. Saat Raka melangkah pergi, menuruni anak tangga bengkel, ia menangkap pantulan sesuatu di kaca jendela. Sesosok bayangan seseorang sedang mengintai dari kejauhan,
lalu menghilang di balik tikungan gang. Bayangan itu memakai syal merah. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan bahwa kasus ini bukan sekadar perebutan artefak kuno. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah bergerak di balik layar jauh sebelum Karin tewas. Dan gelang giok itu, rasanya seperti kunci menuju masa lalu yang ingin dikubur seseorang. Bayangan bersyal merah dan luka lama yang kembali terbuka. Angin sore membawa aroma getir dari bengkel batu giok di distrik seni. Detektif Raka Mahendra berdiri cukup lama di persimpangan gang, mencoba menangkap bayangan bersyal merah yang tadi menghilang. Sosok itu bergerak cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang kebetulan lewat. Ada ketegangan dalam cara ia berjalan, seperti seseorang yang terbiasa menghindari tatapan dan cahaya. Raka tak mengejarnya. Pengalaman mengajarinya bahwa mengejar bayangan tanpa rencana justru membuka peluang jebakan. Ia memilih langkah berbeda, merekam arah pelarian, mencatat ritme langkah sosok itu, dan memahami bagaimana ia menghilang dalam hitungan detik. Cara bergeraknya tidak seperti warga biasa. Raka yakin, sosok itu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia kembali ke mobil sambil menimbang ulang percakapannya dengan Ardhan Wicaksana. Ada sesuatu yang mengganjal. Bukan hanya tangannya yang berdebu giok atau serpihan kain merah di ruangannya, tapi ketakutan di matanya, ketakutan seseorang yang tahu dirinya sedang dipantau lebih dari satu pihak. Saat senja turun, Raka membuka kembali catatan lama mengenai hubungan Karin dan Ardhan. Ternyata, 8 tahun lalu, keduanya pernah terlibat dalam sebuah penelitian tentang artefak giok kuno dari situs bernama Bukit Rengganis. Dalam catatan, disebutkan bahwa mereka menemukan serpihan gelang giok dengan pola ukir tradisional yang sama seperti yang kini berada dalam bukti kasus. Namun penelitian mereka dihentikan mendadak karena konflik internal. Karin menuduh Ardhan menyembunyikan temuan penting, sementara Ardhan menuduh Karin memalsukan sebagian data untuk memonopoli interpretasi sejarah. Yang mengherankan, kasus itu menghilang begitu saja dari pemberitaan setelah tekanan dari sebuah lembaga swasta yang mendanai penelitian tersebut, Lembaga Arunika Heritage Foundation. Nama lembaga itu kembali mencuat ketika Raka menemukan bahwa pemiliknya, Suryo Adiwangsa, adalah paman dari Karin sendiri. Lingkarannya semakin kecil, gumam Raka pelan. Raka kemudian memutuskan untuk menemui keluarga korban, terutama Dewi Adiwangsa, adik Karin yang tinggal di rumah besar peninggalan keluarga Adiwangsa di pusat kota. Rumah itu megah tetapi sunyi, seperti harta warisan keluarga besar yang sudah tidak dihuni secara penuh. Dewi menyambut Raka dengan wajah pucat khas seseorang yang belum selesai berkabung, namun sorot matanya tajam dan waspada. Saat Raka menanyakan soal gelang giok, Dewi terlihat goyah. Gelang itu seharusnya tidak ada di luar lemari besi, ucap Dewi pelan. Karin hanya membuka lemari itu ketika ia harus mencocokkan pola ukir. Itu bukan koleksi biasa. Itu adalah pecahan dari gelang leluhur keluarga kami. Legenda mengatakan gelang itu bagian dari sepasang milik nenek moyang kami yang dulu hilang saat perang. Kata-katanya membuat Raka terdiam. Tiba-tiba gelang giok itu tidak hanya menjadi bukti pembunuhan, tetapi juga artefak keluarga dengan sejarah penuh misteri. Jika gelang itu adalah bagian dari pasangan gelang kuno, maka siapapun yang ingin memilikinya hanya butuh satu hal lagi untuk menyatukannya, bagian keduanya. Ketika Raka bertanya apakah bagian kedua masih ada, Dewi menggeleng. Tidak ada yang tahu. Karin berusaha mencarinya selama bertahun-tahun. Ia percaya gelang itu memiliki nilai sejarah yang sangat besar, lebih besar dari yang pernah dipublikasikan. Tapi ia tidak pernah menemukan pasangan gelang itu. Pandangan Raka mengerucut pada satu kesimpulan. Pembunuhan ini bukan sekadar soal konflik pribadi atau penelitian lama. Ini tentang perebutan peninggalan kuno yang mungkin menyimpan nilai jauh lebih besar daripada yang terlihat. Sebelum Raka pergi, Dewi memberikan satu informasi tambahan yang membuat detak jantung Raka meningkat. Tadi malam, sebelum polisi datang, saya melihat seseorang berdiri di ujung jalan rumah Karin, kata Dewi. Dia memakai syal merah. Saya kira dia hanya warga yang kebetulan lewat. Tapi, dia tidak bergerak.
seperti sedang mengawasi. Raka tahu itu bukan kebetulan. Bayangan bersyal merah itu muncul lagi dan lagi, seperti penari bayangan yang mengikuti setiap langkah kasus ini. Saat Raka melangkah keluar dari rumah Dewi, malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan cahaya kuning yang panjang di atas aspal. Udara terasa dingin, dan di kejauhan terdengar suara gesekan dedaunan pinus. Namun ketika ia berjalan menuju mobil, Raka tiba-tiba merasakan sesuatu yang membuatnya berhenti. Di bawah pohon besar di seberang jalan, sesosok berdiri diam, wajahnya tak terlihat, tubuhnya diselimuti mantel hitam, dan syal merah yang berkibar pelan. Raka menatapnya tanpa berkedip. Sosok itu tidak bergerak, hanya memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang menilai apakah sang detektif sudah cukup dekat dengan kebenaran. Dan kemudian, perlahan, sosok itu melangkah mundur ke dalam bayang-bayang, dan menghilang, seakan larut bersama malam. Raka menarik napas dalam. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini adalah permainan diam-diam dengan seseorang yang tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarga Adiwangsa daripada siapapun, bahkan lebih banyak daripada Karin sendiri. Kebenaran yang terkubur di Bukit Rengganis. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi detektif Raka Mahendra. Sepulang dari rumah keluarga Adiwangsa, ia memutuskan untuk tidak langsung kembali ke kantor. Ada sesuatu yang menariknya kembali ke akar masalah, tempat di mana semuanya pernah dimulai 8 tahun lalu. Bukit Rengganis, lokasi penelitian artefak giok yang dulu digarap oleh Karin dan Ardhan sebelum hubungan mereka retak. Bukit itu terletak sekitar 2 jam dari pusat kota Lembah Arunika. Perjalanannya sunyi, hanya suara mesin mobil dan desir angin yang menembus celah-celah jendela. Begitu sampai, tempat itu tampak lebih menyeramkan daripada gambaran dalam dokumentasi penelitian. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga tua yang telah menyaksikan terlalu banyak rahasia. Raka menyalakan senter dan mulai melangkah menapaki jalan setapak berbatu. Di puncak bukit, ia menemukan sisa-sisa bangunan kayu kecil, pos penelitian lama yang kini lapuk dimakan waktu. Rangka atapnya hampir runtuh, dan meja besar di dalamnya tertutup debu bertahun-tahun. Namun, Raka tidak datang untuk mencari barang baru. Ia sedang mencari jejak masa lalu. Ia menemukan laci meja yang masih terkunci. Dengan hati-hati ia membuka paksa, dan di dalamnya terdapat beberapa peta kuno buatan tangan yang digambar oleh Karin dan Ardhan. Garis-garis tinta pudar menunjukkan pola alur sungai, kontur tanah, serta tanda silang di beberapa titik penting. Salah satu tanda silang itu diberi catatan kecil. Lukisan ukir pola identik, bagian pertama. Tepat di bawahnya, ada catatan lain dengan tulisan tangan berbeda. Lebih tebal, lebih tajam, jelas milik Ardhan. Di situ tertulis, bukan bagian pertama. Ini hanya pendamping. Bagian utama tidak ada di sini. Raka menahan napas. Itu berarti gelang giok milik Karin bukan sekadar artefak acak, melainkan bagian dari sepasang benda yang memiliki nilai sejarah khusus. Bila pendamping saja sudah membuat seseorang nekat melakukan pembunuhan, maka bagian utama, entah dimanapun keberadaannya sekarang, pasti lebih berbahaya. Saat Raka memeriksa lebih jauh, ia menemukan potongan kertas lusuh yang nyaris membusuk. Isinya hanyalah beberapa kata. Jangan biarkan mereka menyatukannya. Ada alasan mengapa nenek moyang memisahkannya. Siapa mereka? Dan mengapa gelang itu harus dipisahkan? Raka belum sempat mengurai jawabannya ketika suara ranting patah menggema dari belakang pos penelitian. Ia segera mematikan senter, menahan napas. Dalam gelap, ia hanya bisa menangkap siluet tipis seseorang yang berdiri tidak jauh dari pintu. Tubuh itu tampak ramping, dengan kain panjang yang berkibar perlahan, syal merah. Sosok itu tidak masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, seolah memastikan bahwa Raka melihatnya. Gerakannya tenang, hampir tanpa suara. Hanya beberapa detik sebelum sosok itu berbalik, sebuah kilatan cahaya kecil terlihat di lengannya. Seperti pantulan dari sesuatu yang ia sembunyikan, benda kecil berbentuk lingkaran. Raka sadar.
Itu adalah gelang giok lainnya. Pasangannya. Namun sebelum Raka bisa bergerak, sosok itu menghilang ke balik pepohonan, menyatu dengan gelap seperti makhluk yang tidak pernah menginjak tanah. Raka mengejarnya, namun langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu tergeletak di tanah. Sebuah kertas kecil, sengaja ditinggalkan. Di atasnya hanya ada satu kalimat. "Kamu terlambat, detektif." Hembusan angin malam membuat kertas itu bergoyang, seolah mengejek upaya Raka yang baru saja menyadari bahwa ia kini bukan hanya mengejar pelaku pembunuhan, melainkan seseorang yang memegang pecahan sejarah kuno yang mungkin ingin disatukan untuk tujuan yang tidak diketahui. Setelah kembali ke mobil, Raka menghubungi Ardhan. Suaranya terdengar panik, seperti seseorang yang tahu bahaya sudah semakin dekat. Ia memaksa Raka untuk datang ke bengkelnya sekarang juga. Katanya ada sesuatu yang harus ia akui. Sesuatu yang ia sembunyikan sejak hari penelitian pertama mereka di Bukit Rengganis. Raka tiba di bengkel dalam waktu singkat. Lampu-lampu di dalamnya menyala terang. Pintu tidak terkunci. Raka masuk dengan hati-hati. "Ardhan?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk lebih dalam, menyusuri meja ukir yang penuh serpihan giok. Di sudut ruangan, lampu kecil menyoroti sesuatu yang membuat Raka terdiam. Tubuh Ardhan wicaksana tergeletak di lantai. Matanya terbuka kosong, napasnya telah berhenti. Ada bekas cekikan di lehernya, bersih, tanpa banyak kekerasan, menunjukkan bahwa pelakunya tahu apa yang ia lakukan. Di tangannya yang kaku, menggenggam erat selembar kertas yang sudah remuk. Raka perlahan mengambilnya. Tulisan terakhir Ardhan hanya berisi 4 kata. Dia sudah menemukannya. Raka menutup matanya sejenak. Ia tahu persis siapa, dia, itu, sosok bersyal merah. Dan dengan kematian Ardhan, satu-satunya orang yang mungkin tahu rahasia penuh gelang tersebut kini telah dibungkam. Namun satu hal makin jelas. Kasus ini sedang bergerak menuju puncak ketegangannya, dan kebenaran yang disembunyikan keluarga Adiwangsa hampir siap muncul ke permukaan. Gelang yang disatukan dan kebenaran yang akhirnya pulang. Fajar hampir menyingsing ketika detektif Raka Mahendra berdiri di depan bengkel Ardhan yang kini telah dipenuhi garis polisi dan petugas forensik. Kematian Ardhan bukan hanya kehilangan seorang saksi penting, melainkan tanda bahwa seseorang di luar sana sudah satu langkah lebih maju dari siapapun. Sosok bersyal merah itu bukan hanya membayangi kasus ini, ia mengendalikannya. Raka kembali ke kantor dengan kepala penuh pertanyaan. Ia menyalakan komputer dan membuka semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian Karin dan Ardhan di Bukit Rengganis. Semakin ia membaca, semakin jelas gambaran besar yang selama ini tersembunyi. Gelang giok itu bukan hanya artefak keluarga, melainkan bagian dari ritual kuno yang berhubungan dengan perjanjian leluhur keluarga Adiwangsa dengan kelompok penjaga artefak bernama Penjaga Rengganis. Kelompok itu dipercaya bertugas menjaga agar gelang kuno itu tidak pernah disatukan, karena jika disatukan, mereka percaya akan membuka akses menuju ruang penyimpanan artefak bersejarah yang dikutuk untuk tetap tersembunyi. Entah kutukan itu nyata atau hanya legenda, namun yang jelas, seseorang mencoba memecah aturan itu. Ketika matahari sudah naik sepenuhnya, Raka menerima panggilan dari Dewi Adiwangsa. Suaranya panik, terputus-putus. "Detektif, saya menemukan sesuatu. Di ruang kerja Kakak. Anda harus datang sekarang." Dalam 15 menit, Raka sudah sampai di rumah keluarga Adiwangsa. Dewi menuntunnya menuju ruang penyimpanan pribadi Karin. Di dalam lemari besi kecil yang baru Dewi buka dengan kunci cadangan, mereka menemukan sebuah buku harian lusuh milik Karin. Di dalamnya, ada catatan terakhir yang dibuat sehari sebelum ia terbunuh. Isinya membuat darah Raka berdesir. "Aku menemukan lokasinya. Bagian utama gelang. Tapi seseorang telah mengawasi. Jika aku tidak kembali, berarti dia sudah mengambil langkah lebih dulu dariku. Jangan biarkan pasangan gelang itu disatukan." Ada gambar sketsa sederhana tentang bangunan tua, rumah leluhur keluarga Adiwangsa yang berada di lembah sebelah barat, rumah yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Raka segera bergerak.
Rumah leluhur itu berdiri di tengah hamparan ladang tua yang kini tumbuh liar. Halaman depannya dikelilingi pohon beringin besar, seperti penjaga bisu yang mengawasi rahasia keluarga itu selama generasi. Pintu rumah sedikit terbuka, seperti menunggu kedatangan seseorang. Dan ketika Raka masuk, hawa di dalam rumah langsung terasa berat, seakan menyimpan napas dari masa lalu. Ia menyalakan senter dan menelusuri lorong panjang. Ruangan demi ruangan dipenuhi debu dan perabot kayu tua. Namun jejak sepatu di lantai, jejak baru, tampak jelas menuju ruang bawah tanah. Raka menuruni tangga perlahan. Ruang bawah tanah itu gelap, namun di kejauhan tampak kilau samar, kilau hijau giok. Di sana, berdiri sosok yang selama ini membayangi kasus. Sosok bersyal merah. Tubuh ramping, rambut panjang yang sedikit bergelombang, dan tatapan tajam yang menyimpan kelelahan bertahun-tahun. Namun ketika ia menoleh sepenuhnya, Raka menyadari sesuatu yang membuatnya terpaku. Sosok itu adalah Kirana Adiwangsa, kakak sepupu Karin yang dikabarkan hilang bertahun-tahun lalu dalam sebuah ekspedisi. Kini ia kembali, membawa gelang pasangannya. "Kau akhirnya tiba, detektif," ujarnya lembut, tanpa nada ancaman. "Seharusnya aku tahu kau akan mengikuti jejak ini sampai akhir." Raka tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan kedua gelang yang kini berada tidak jauh satu sama lain. Gelang pertama, milik Karin. Gelang kedua, milik Kirana. Kirana mengangkat gelang itu. "Aku tidak ingin membunuh Karin. Dia kakakku sendiri." Tapi dia keras kepala. Dia ingin membuka ruang penyimpanan itu dan membuktikan legenda salah. Ia yakin dunia harus tahu tentang warisan nenek moyang. Ia percaya itu bukan kutukan. Suaranya bergetar. "Tapi aku tahu apa yang terjadi pada mereka yang berusaha menyatukan gelang itu. Keluarga kami menyimpan kisah itu dengan darah." Raka perlahan mendekat. "Lalu Ardhan?" Air mata Kirana jatuh. "Dia mencoba menghentikanku. Dia ingin membawa gelang ini ke polisi. Dia takut aku akan mengulang kesalahan masa lalu. Aku tidak ingin melukainya. Tapi, semuanya sudah terlambat." Ia memegang gelang itu dengan tangan gemetar. "Biarkan aku menyelesaikannya, detektif. Aku akan memecahkan gelang ini, agar tidak ada lagi yang mati karena rahasia ini." Namun ketika ia hendak menjatuhkan gelang itu ke lantai batu, Raka menahan tangannya. "Kirana," ujarnya pelan, "jika gelang itu berbahaya ketika disatukan, maka memecahkannya mungkin membangkitkan hal lain yang juga tak kita pahami. Tapi satu hal yang kupercaya, kutukan atau tidak, masa lalu tidak boleh dikubur dengan kekerasan." Kirana memejamkan mata. Dalam keheningan panjang itu, ia akhirnya melepaskan gelang tersebut ke tangan Raka. Detektif itu menahan napas sebelum menyatukan kedua gelang tanpa menyentuh sisinya. Bukan untuk mengaktifkan apapun, tetapi untuk memastikan bentuknya. Ia tersenyum pelan. Gelang ini tak dibuat untuk menyatu. Polanya beda. Pasangannya bukan untuk digabungkan secara fisik, hanya untuk saling melengkapi cerita. Kirana terisak. Selama ini, ia hidup dalam ketakutan akan legenda yang salah ditafsirkan. Di atas lantai batu yang dingin, gelang giok itu akhirnya kembali pada tempat yang tepat. Kebenaran, bukan ketakutan. Kasus itu ditutup beberapa hari kemudian. Kirana ditahan, namun dengan catatan gangguan psikologis akibat trauma panjang, bukan sebagai pembunuh keji. Dewi menerima gelang itu sebagai warisan, disimpan di museum keluarga agar tidak lagi menjadi alat seseorang untuk menyebar ketakutan. Dan Raka Mahendra? Ia berdiri di depan pohon beringin di rumah leluhur Adiwangsa, merasakan angin lembah yang lembut. Untuk pertama kalinya sejak kasus itu dimulai, ia merasa bahwa kebenaran akhirnya pulang ke tempatnya.